Selamat sore sahabat-sahabat NH. Kembali lagi di video kali ini di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan pada sore hari ini saya sudah bersama dengan ahlinya nih ya sahabat-sahabat NH yang sudah bersama-sama dengan saya di sini. Saya mau sapa dulu, ada Dr. Iwan Christian, spesialis bedah digestif. Hai dokter. Selamat sore. Selamat sore dok. Ya. Kita sekarang lagi di episode ini edisi Ngopi Sore bareng dokter. Oke. Sore-sore sebelum ini dokter mau praktek atau enggak? Enggak, hari ini kebetulan hari off saya, tapi saya menyempatkan diri untuk sahabat-sahabat NH. Sahabat-sahabat NH. Oh ini spesial sore hari ini dokter sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu sahabat-sahabat NH. Jadi langsung disimak baik-baik karena ini penting banget buat kita simak, edukasi kita buat sehari-hari juga ya dok. Oke, ya. Karena kadang nih dok, orang-orang itu selalu menyepelekan yang sebenarnya kesehatan itu nomor satu. Betul, Banget ya kan. betul Terus sekali. menyepelekan kayak aduh udah yang penting kan makan yang teratur, olahraga, tapi kita nggak tahu nih makan yang teratur tuh seperti apa juga gitu ya dok ya. Nah kali ini sahabat-sahabat enak kita akan membahas sesuatu yang kayaknya ini sudah banyak orang juga awam tahu, cuma mungkin cara mencegahnya seperti apa, penanganannya seperti apa ya, manfaat resiko seperti apa kita juga belum tahu nih ya. Sekarang kita bakalan bahas barengan sama Dr. Iwan Christian yang sudah hadir bersama-sama dengan saya sore hari ini. Kita membahas tentang apakah obesitas bisa disembuhkan. Sebelum kita ke obesitasnya sendiri nih dok ya. Orang itu bisa dikatakan obesitas itu pada saat apa? Apakah karena makannya banyak, terus kita lihat nih secara sekilas, waduh itu kayaknya sudah gemuk deh, atau volume badannya sudah sangat besar gitu ya, wah orang itu sepertinya obesitas, kita langsung ngeklaim kayak gitu nih dok. Nah itu gimana dok, bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat NH? Baik, iya. Jadi sebelum saya jelaskan dulu tentang obesitas itu mungkin kita perlu sedikit cerita lah bahwa obesitas ini sekarang menjadi atau gemuk dalam tanda kutip ya. Kutip ya. Atau badannya gede gitu kan. Padahal sebetulnya badannya gede itu belum tentu orang gemuk gitu. Jadi makmur kayak saya gini dok ya. Iya, belum tentu gitu ya. Jadi yang menarik itu dari sejarah manusia. Oke, dok. Manusia tuh kenapa kok bisa gemuk kan gitu loh. Yes. Yang aneh kan kenapa manusia ini bisa gemuk. Kalau hewan kok sapi misalnya, apakah sapi itu punya obesitas juga gitu? Padahal soalnya besar. Badannya ya kan? gede kan gitu kan. Jadi manusia itu by gene, by design itu dari sononya itu dulu kan manusia dilahirkan atau diciptakan ketika dunia susah. Dunia susah. Jadi hidupnya hanya terbatas pada bertahan hidup. Bertahan hidup itu artinya dia harus punya cukup energi untuk bergerak. Ya. Oleh karena itu desainnya di sana gen-gen manusia itu diciptakan untuk kalau makan berlebih, makannya itu harus disimpan. Jadi by design manusia adalah dia kalau bisa punya makanan lebih harus disimpan di badannya dia, supaya suatu saat kalau kekurangan makan, yang disimpan itu bisa fungsikan. Ya kayak tabungan lah, bisa dipakai cadangan. Jadi manusia itu cenderung untuk punya itu. Jadi kita harus menyadari. Nah, kalau dulu seimbang dia antara makan sama kegiatan mencari makan tuh seimbang, sehingga orangnya langsing-langsing. Nah itu problemnya sekarang pada manusia sekarang adalah antara makan sama usaha mencari makan itu tidak seimbang. Usaha makannya diam-diam duduk-duduk mencet itu mencet dawai ya, makanan datang. Betul. Sehingga makanannya ojol ya dok ya. Iya. Sekarang semuanya serba gampang ya kan, teknologi jadi menggampangkan kita untuk mencari makan dok. Kalau dulu kan orang mau makan dia harus berburu dulu kan, keluar tenaga kan, habis itu dia makan, dia simpen, habis itu mau makan lagi dia berburu lagi, jadi seimbang dia. Makanya orangnya bagus dia. Tapi kalau orang modern nih sekarang mau nyari makan kan nggak usah berburu gitu. Tinggal jempol doang. Jempol doang selesai kan. Itulah oleh sebab itu di masa modern ini timbullah namanya persoalan dengan orang obes. Obes atau gemuk atau apa kan. Tapi by definition sebetulnya obesitas atau gemuk atau itu adalah penimbunan lemak yang berlebih secara kronis dalam waktu lama. Ya, jadi ada ditimbun dalam badan kita. Sehingga menimbulkan masalah kesehatan. Itu dulu konsepnya. Yang dinamakan obes itu adalah dia nimbun lemak berlebihan secara kronis, waktunya panjang, menimbulkan masalah kesehatan. Ya. Jadi kalau orang gede dia tidak nimbun lemak dan tidak timbul kesehatan, belum tentu dia obes gitu loh.
Contoh lah, orang sumo, gede badannya kan, atau bodybuilders gede banget, ya dia nggak obes dia, badannya gede gitu. Nah, oleh karena itu obesity harus didefinisikan oleh penimbunan lemak. Jadi lemak yang ditimbun secara berlebih dalam badan, menimbulkan masalah kesehatan. Baik, oke. Kalau dokter tadi sudah sempat bilang, mention kalau obesitas itu ya penimbunan lemak gitu ya dok ya. Apakah bisa disebutkan obesitas itu adalah suatu penyakit? Karena itu kan yang tadi sudah dokter sounding bahwa itu penimbunan lemak, terus kesehatan juga akan berpengaruh. Nah itu berarti apakah bisa disebutkan obesitas itu adalah satu penyakit? Obesitasnya sendiri bukan penyakit, tapi obesitasnya itu adalah risk faktor untuk terjadinya penyakit. Jadi obesitas itu adalah kondisi badan, kondisi badan kita yang beresiko terhadap timbulnya penyakit-penyakit yang serius ini loh, macam-macam. Nanti akan kita jelaskan kenapa sih orang, apakah obes itu hanya masalah penampaan aja sehingga menimbulkan masalah kan? Karena orang itu lebih sering menitik beratkan pada penampaan. Jadi jadi kurang cantik. Sering orang-orang yang gemuk atau obes ini kan dibully sama orang-orang sekitarnya kan penampaannya gitu. Iya, betul. Itu yang menimbulkan masalah yang timbul pada orang obes kan gitu kan. Tapi yang sebenarnya yang menjadi problem besar itu bukan hanya penampaan sehingga jadi bully orang lain. Tapi ada masalah kesehatan yang lain yang lebih serius gitu loh. Yang bisa membuat orang meninggal gitu. Itu yang menjadi kenapa kok obes ini dibahas begitu banyak. Terus begitu banyak orang mau mencari cara untuk menurunkan tingkat obesitasnya itu. Dok. Tapi ya kalau tadi sudah dokter bilang itu berarti kan bisa dibilang suatu penyakit ya dok. Kondisi yang bisa menyebabkan penyakit. Kondisi yang bisa menyebabkan penyakit gitu. Apakah bisa dibilang kalau obesitas itu adalah merupakan kelainan pola makan? Sedangkan tadi sempat di-mention sama dokter kalau dia akan menimbun makanan yang lumayan banyak gitu kan ya dok ya. Itu kan berarti bisa dibilang nggak sih dok itu kelainan pola makan? Karena kan orang makan terus gitu ya dok ya. Ya jadi obesitas itu kalau disederhanakan gini ya, orang itu akan nimbun fat di badannya kalau dia intake makanannya berlebih nggak dipakai, sehingga disimpan sama dia. Nah simpannya yang paling gampang dalam bentuk badan itu yang nanti gampang dimobilisasi ketika dibutuhkan itu adalah dalam bentuk lemak. Ya, jadi kalau kita makannya berlebih, aktivitasnya kurang. Iya, itu yang dijadikan obes itu ya. Jadi bukan hanya soal kebanyakan makan, tapi juga adalah pola makan, menentukan jenis makanan, dan activity. Jadi itu harus seimbang. Memang ada beberapa faktor seperti orang tertentu ya dia sakit menjadi obes. Misalnya orang hypothyroid misalnya kan, dia mudah obes karena hormon tiroidnya rendah. Sehingga metabolismenya rate lebih kayak mobil itu lebih irit gitu loh. Jadi dia walaupun makannya sedikit, tapi karena dia irit ya tetap berlebih gitu. Ya, tapi kebanyakan orang obes itu bukan karena itu loh. Ada faktor genetik kecil, orang keadaan tertentu seperti tadi hypothyroid gitu ya. Tapi kebanyakan orang obes itu faktornya adalah masuknya banyak, keluarnya sedikit. Ya, keluarnya itu artinya apa? Ya itu aktivitas kita yang memerlukan energi ini sedikit, jadi berlebihan, ekses dari energi. Dok, kalau tadi kita sudah sempat menyinggung nih penyebabnya apa aja ya kan. Sebenarnya penyebabnya secara lengkap itu seperti apa aja sih dok obesitas ini? Kira-kira ada pengaruhnya nggak sama lifestyle ya dokter? Oh tentu ada pengaruh sekali lifestyle, pengaruh sekali. Ya, itu apa saja dok kira-kira lifestyle ini? Karena kan kadang kita sebagai orang awam itu kan nggak tahu dok, taunya ya udah menimbun makanan karena itu memang sudah kebiasaan kita sehari-hari, udah menjadi kebutuhan kita juga ya dok ya. Betul. Gimana tuh dok? Ya memang dari data-data dari seluruh dunia lah, dari tahun ke tahun obesitas ini jadi tambah banyak. Kenapa? Dari survei dari berbagai dunia ya populasi itu nomor satu adalah pola hidup. Pola hidup apa? Sedentary life. Kita nih didesain untuk bergerak manusia itu. Tapi sayang manusia ini semakin tidak bergerak. Sekarang manusia ini apalagi dengan era banyak gawai seperti ini kan. Dulu mau makan ke restoran jalan kaki dulu. Apa sekarang nggak usah kan. Dulu kalau kerja harus pergi jalan kaki, naik bus atau apa. Sekarang punya motor, mobil, duduk. Ya. Betul. Perkembangan teknologi hari memudahkan kita, dok. Jadi kita semakin kurang gerak. Kemudian dulu orang diciptakan malam hari istirahat misalnya ya. Sekarang timbul malam hari justru kita fine dining.
Iya kan? Ngopi nih. Waduh, itu yang di belakang kamera udah ketawa-ketawa dong, berarti Kafe. Bayangin, kita lihat ya. Di kafe makan yang kita makan apa? Iya. Semuanya high fat, high sugar, high karbohidrat, dan semuanya yang gampang itu dengan high glycemic index namanya. Jadi indeks glikemik kalau dimakan tuh langsung naikin insulin tinggi gitu ya. Okay. Itulah yang menyebabkan kita semakin banyak gemuk. Oh, Kalau iya, dulu baik. orang dulu makan kan bentuknya belum jadi nih. Raw material. Misalnya contoh, apel ya saya harus kunyah kan. Kunyah satu apel utuh kan gitu. Sehingga kita butuh waktu dan volume. Ya. Bayangin kalau sekarang si apel itu dirubah menjadi 1 gelas jus. Ya kan? Iya. Itu volumenya menjadi kecil dia. Kalau masuk ke lambung, lambungnya merasa diisi sedikit aja. Tapi kalau Anda makan satu Langsung ya. utuh, itu lain masalah gitu ya. Sehingga lebih voluminous. Voluminous itu artinya lebih banyak makan volume lambung sehingga lambung merasa penuh nih. Jadi banyak sekali perilaku hidup kita itu yang membuat kita makannya lebih. Iya, betul. Sudah jumlahnya lebih, terus jenis makanannya yang dimakan tuh lebih sederhana. Sudah dipecah-pecah, jadi begitu makan bleng masuk usus langsung diserap. Kalau dulu bentuknya belum jadi. Belum jadi. Raw material, jadi habis dimakan, dikunyah, dipecah di lambung, usus halus juga harus ngeluarin Prosesnya lebih enzim. banyak ya. Iya, jadi dia pelan sehingga masuk ke darahnya juga nggak terlalu banyak. Ya, langsung Kita bleng ngerasa gitu ya. kenyang. Kalau sekarang udah dikasih intisarinya, masuk sedikit rasanya. Wah, kita masuk terus. Padahal yang masuk intisarinya jumlahnya banyak. Iya. Nah, itu Jadi sahabat-sahabat itu Ena. benar-benar Lifestyle itu lifestyle. berpengaruh sangat, sekali ya. Sangat sekali. Oke, Dok. Itu Lifestyle ini jangan lupa tidak hanya berpengaruh terhadap obesitas, mengubah semuanya. Masih ada penyakit-penyakit lain yang akibat lifestyle masih banyak. masih gitu. banyak ya. Ya, karena kebetulan kita membahas tentang obesitas. Ya. Dan memang ini paling sering terjadi juga, Dok. Maksudnya Sangat. di lifestyle ini ya namanya gini kan kita apa aja yang masuk gitu. Apalagi kalau misalnya modelan kayak kami di kantor ya kan. Jadi apa ayo kita ojol apa hari Fast ini? food lagi bentuknya Fast kan? food, iya bener banget. Sambil Fast kerja food, sambil menemani. High fat, high Itu. karbohidrat, Betul. sudah pas itu. Ya itu sahabat-sahabat ini memang sangat berpengaruh sekali lifestyle dengan obesitas sendiri. Makanya perlu kita ketahui juga kita harus menjaga nih, meminimalisir Ya. juga ya kan. Kalau ada yang perlu konsultasikan ya. Berarti Dok, kapan harus kita konsultasi nih kalau merasa kalau ini sudah obesitas nih kayaknya. Itu kapan, Dok? Jadi gini, obesitas sendiri kita harus ukur kan gitu kan. Jadi tidak bisa hanya melihat penampakan orang luar saja. Tapi kan saya sudah sebutkan bahwa obesitas itu secara definisi adalah penumpukan lemak ya, kronis di dalam tubuh kita menyebabkan penyakit. Yep. Persoalannya adalah bagaimana kita mengukur lemak badan kita kan Yep. gitu. Banyak cara yang tidak praktis dan sangat ilmiah, misalnya CT scan, MRI. CT scan, MRI ya. Dilihat lemaknya kita tuh berapa banyak nih ya. Cara yang praktis kadang-kadang kalau Anda pergi ke tempat-tempat tertentu pakai bioimpedance, megang, mengukur persentase lemak kita. Nah, Disesuaikan sama umur biasanya, Dok ya. ya, tapi itu juga tidak dipakai secara internasional karena banyak biasnya. Yang diakui oleh orang-orang di seluruh dunia adalah mengukur body mass, BMI, body mass index namanya. Yaitu antara tinggi badan kan dengan berat badan kan, berat badan kita berapa kilo dibagi tinggi badan kita kan, berapa meter. Keluarlah ukuran pembandingnya itu kan. Dikatakan kita obes itu dikatakan kalau kita 30 ke atas BMI-nya. Gitu ya. BMI-nya 30 ke atas berarti obes ya. Jadi 18 sampai 25 itu dikatakan ya orang bagus lah, normal. 25 Normal. sampai 30 itu Idealnya dikatakan memang segitu, Dok. ya 25 sampai 29,9 overweight namanya. Nah, 30 ke atas dikatakan obesity lah. Oke. Nanti ada macam-macam obesity kelas 1, kelas 2 gitu Baru ada. ya. Ada juga orang yang ukur ini lingkar pinggang. Nah, jangan lupa. Saya silakan. nih kayaknya nih habis gini Lingkar ngukur pinggang. nih. Karena obesitas itu kan kita tahu ya. Tadi kan saya katakan bahwa obes itu pengaruhnya terhadap kesehatan. Apakah seluruh lemak yang ada di badan itu memperburuk kesehatan kita? Yap. Ternyata dari penelitian enggak. Yang paling berpengaruh buruk itu adalah lemak-lemak yang ada di daerah sekitar perut nih. Makanya dikasih nama central obesity. Ya, jadi itu dipakai juga diukur lingkar pinggangnya. Untuk Asia
untuk Asia nih, kita orang Ya. Asia. Tentu lingkar pinggang Asia sama bule nggak bisa disamain Iya, dong. Dia beda gede-gede ya. kan. Untuk Asia dipakai laki-laki 90 cm, perempuan 80. Oke, Kalau untuk Anda punya Asia ya. punya lingkar pinggang lebih dari 80 perempuan, Wah, Anda ini nih. central obesity. Jadi orang perlu khusus untuk diperhatikan. orang Asia itu kita harus sedikit hati-hati, jangan terlalu berpikir hanya soal tadi BMI ikut Eropa ya. Itu tadi yang tadi WHO ya. Buat Asia misalnya normal 18,5 sampai 24,9 misalnya kan. Untuk orang Asia harus hati-hati. Karena 24,9-nya orang Asia ini kelihatannya kecil, Padahal. tapi numpuknya di perut semua, Oh, iya, gitu loh. baik. Agak berbeda dengan European, kadang-kadang mereka tuh gede-gede semua kan. Ya, betul. Dok. Jadi untuk orang Asia itu dengan tingkat BMI yang lebih rendah, tapi tingkat resiko terjadinya penyakit sama dengan orang yang lebih gede di Asia, sehingga harus sedikit diturunin gitu kan. Harus aware ya, Aware sahabat-sahabat NH mengenai itu semua tadi ya. Oh, kok obesitas 30 kita 29 nggak apa-apa. Enggak, untuk Asia hati-hati. Anda Hati-hati. range-nya sudah sama dengan orang di Amerika sana. Oke, nah sahabat-sahabat ini untuk mengetahui itu sebenarnya bisa Anda lakukan CT scan, MRI, BME, ya, kan, konsultasi yang paling umum juga. mengukur BMI sama BMI ya. situ, lingkar pinggang. Lingkar pinggang ya, ya. seperti yang dokter sudah bilang 18 sampai 25 itu ideal. 25 sampai 90 29,9. 24,99 sampai 25 sampai 29,9. Oke, Itu overweight. Ya. Kalau 19 30 ke atas, 30 ke atas, 30 itu ke atas obes. Sudah. Obes, udah dikatakan obes. Nah, ini harus aware sebenarnya. Ini saya belum pernah ngecek, Dok. Sebentar lagi saya ngecek ya kayaknya langsung nih. Ya, bolehlah coba diukur aja deh. Iya, itu yang harus diperhatikan sahabat-sahabat NH. Sebenarnya Ya. kita tuh cuma tahu ya udah makan selesai, ya kan, konsumsi apa yang perlu dikonsumsi, ya kan. Tapi nggak sadar ternyata akan hal-hal yang seperti dokter sebutkan tadi. Nah, apakah obesitas ini bisa disembuhkan atau diobati, dokter? Boleh, Dok, dijawab. Tapi ini, Dok, saya mau singgung dulu seputar waktu itu pernah dilihat oleh beberapa berita di media, memang ada salah satu artis Indonesia memang melakukan bedah bariatrik. Betul, ya, betul. Dok, ya, karena memang mungkin dia merasa juga memang sudah berlebihan kayak gitu, jadi dia melakukan operasi bariatrik tersebut. Itu apakah itu salah satu penanganannya atau pengobatan obesitas ini, Dok? Boleh dijelaskan, Dok? Baik. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan kenapa kok orang bisa obes ya. Yes. Banyak obes itu karena kan surplus. Kita masuknya banyak, keluarnya dikit nih. Yap. Di samping ada beberapa porsi kecil karena sakit lah. Kalau sakit ya diobati sakitnya, dia akan sembuh. Tapi yang kebanyakan karena tadi surplus makan, keluarnya dikit ya, tenaganya. Berarti pengobatannya obesitas nomor satu adalah lifestyle dirubah menjadi lifestyle yang sehat. Lifestyle ya, Lifestyle sehat ya bagaimana? Ya mulai dengan makan yang diatur. Makan yang diatur. Makannya tidak berlebihan. Jadi kita harus kira-kira naker deh. Misalnya manusia kira-kira ya, berat badan 50, dia kira-kira butuh sehari itu kira-kira 1.500 sampai kira-kira ya maksimal 2.500 kilokalori lah. Jadi ngukur makannya. Kira-kira satu piring kita tuh kira-kira 400 kalori itu kira-kira. Jadi kita harus ngukur lah. Jadi makanan diatur, jumlahnya, mengatur jenisnya juga. Jenisnya juga yaitu jangan yang banyak mengandung karbohidrat. Terutama karbohidrat yang high glycemic index-nya tinggi, yang simpel-simpel, kopi, Coca-Cola, soda, semua. Mana itu yang enak-enak lagi, makanya, Dok. Jadi makanlah bentuk-bentuk yang banyak plant-based food. Plant-based food itu artinya dari buah-buahan, sayur yang masih alami ya. Sehingga volumenya gede. Kalau volumenya gede apa? Kita makannya dikit tapi rasanya kenyang. Sehingga badan akan membatasi kan jumlahnya. Kan udah kenyang kita nggak makan kan gitu. Kemudian pengeluarannya bagaimana? Yaitu olahraga. Harus banyak gerak. Dalam hal ini kita harus berolahraga secara rutin gitu kan. Supaya dibuang makanan energi masuk ke badan kita, tentu dipakai untuk organ-organ kita kan. Otot, otak, semua butuh energi. Tapi kalau terlalu banyak sisanya ya jadi fat. Nah, sisanya yang banyak itu dipakai untuk olahraga lah, dibuang gitu ya. Jadi itu yang dilakukan sebetulnya dalam hal penanganan obesitas itu adalah counseling bagaimana mengubah lifestyle-nya dia, cara makan, jenis makanan, aktivitas dan segala macam. Jadi teratur gitu ya, Dok? Betul. Tapi persoalannya gini,
Kalau orang yang hanya obesnya tuh ya BMI 30 gampang. Kita nyuruh dia olahraga tuh gampang. Bener. Gampang. Dia yang lakuin yang susah. Gampang. Enggak, kalau 30 gampang. Tapi kalau Anda pernah ketemu orang yang BMI 40, disuruh olahraga, waduh, Gitu. badannya udah gede banget. Tuh, jadi mager ya dok ya. Mager tuh apa nih? Malas gerak. Oh, malas gerak ya. Mager tuh. Iya kadang-kadang gitu kan dok ya. Tidak mudah jadi. Kalau orang-orang yang sudah terlanjur BMI-nya tinggi, apalagi kalau dengan morbid obesity. Morbid obesity adalah sudah dia obes disertai dengan penyakit. Oh Ya. Atau BMI-nya 40 itu susah gerak dia. Jadi kita gampang ngomongnya, ayo kamu olahraga. Tapi buat orang-orang segede kayak gitu tidak mudah. Sehingga diperlukan usaha lain. Jadi diet, olahraga, ngatur lifestyle, cukup tidur tidak terlalu malam. Padahal gitu ya. udah teratur nih semuanya. Ya, tapi udah terlalu besar. Yes. Itu tidak mudah. Sehingga diperlukan bantuan-bantuan yang lain. Dulu banyak sekali di obat-obatan. Anda pernah mendengar juga kan obat-obatan Iya, ya? betul. Obat-obatan untuk obat kurus. Mengecilkan, Ya. membentuk tubuh ideal. Obat kurus sebetulnya kira-kira cara kerjanya sama aja. Bagaimana supaya yang masuk tidak terlalu banyak, keluarnya banyak. Ya kan? Supaya tidak masuk banyak bagaimana? Misalnya orang dibuat kurang lapar. Jadi obat-obatan untuk obesitas Penahan rasa lapar biasanya. ya sebetulnya dia bukan penahan rasa lapar. Dia misalnya bekerja di otak, di pusat otak ya, untuk memblok sinyal-sinyal lapar. Ya. Oke. Obat yang paling sederhana untuk itu adalah dulu banyak dipakai dulu contoh ya. Dulu tuh ada golongan amfetamin. Amfetamin banyak dipakai untuk orang-orang dugem zaman dulu. Nah, obat-obat seperti ini tuh memang bisa menurunkan berat badan dalam waktu dekat ya. Tapi juga efek sampingnya banyak. Karena dia memblok juga rasa lapar, rasa haus. Nah, ini ada bahayanya rasa lelah kan gitu kan. Makanya kadang-kadang ada orang bisa jatuh ke dalam gagal ginjal, gagal hati karena obat-obatan. Ini karena sinyal-sinyalnya diblok. Berarti memang kurang disarankan untuk menggunakan obat-obatan itu. Ya harus dengan pengawasan dokter. Harus dengan pengawasan. Jadi ada macam-macam. Salah satunya tadi ya ngeblok rasa lapar, terus itu expenditure-nya, energinya dibuat lebih tinggi. Ada juga yang obat yang membuat makanan yang kita makan tidak diabsorpsi. Oke. Misalnya contoh kalau kita makan, dikasih obat itu makanan kita keluar. Jadi makan keluar gitu kan. Tapi kalau makan keluar, artinya zat gizi yang lain juga keluar. Yes. Bukan hanya karbohidrat kan. Jadi orang ada efek sampingnya. Dia kekurangan zat-zat gizi yang lain dengan segala konsekuensinya. Oke, berarti untuk menangani itu dok, jadi untuk menangani kalau yang itu tadi kan harus dengan pengawasan dokter, terus ya itu tadi kalau misalnya keluar juga gizi-gizi berkurang dok. Jadi apa nih penanganannya yang memang kayaknya ini membantu sekali dok? Ya untuk yang ringan-ringan, obes terus kita juga nggak nganjurkan untuk surgery lah, enggak jadi. Jadi surgery sampai saat ini juga diindikasikan untuk morbid obesity namanya. Atau untuk orang-orang yang sudah nyoba ekstrim nih, udah gendut, diobatin diet, diobatin lifestyle changes gitu, nggak berhasil, baru datang ke kita, ke dokter-dokter ini. Nah, untuk tindakan ngurangin obesity itu tidak langsung harus bedah juga. Ada yang ringan-ringan lah, coba yang lebih ringan apa, Dokter Iwan? Ini namanya intragastric balloning misalnya. Jadi dipasang balon di dalam lambungnya. Ada itu pakai endoskopi, ditaruh balon di dalam lambung, lambungnya penuh sehingga orang nggak begitu mau makan. Itu salah satu contoh yang tidak surgery. Itu tidak ada tindakan. Tidak surgery, ya, itu endoskopi, tindakan pakai endoskopi tapi ada juga yang surgery ini yang lagi hot topic kan gitu ya. Langsung yang namanya bariatric surgery. Itu pengecilan ya berarti dok? Itu macam-macam. Macam-macam. Ya. Jadi bariatric surgery itu juga metodenya macam-macam. Ada yang metodenya restriktif namanya. Seperti kamu bilang ya, dikecilkan. Restriktif itu jadi dikecilkan. Contohnya adalah lambungnya dipotong aja lah, dikecilin tinggal sisa 10% misalnya. Atau lambungnya dicekik pakai band, gastric bending supaya jadi kecil. Nah, ada juga metode lain. Malabsorptif artinya apa? Kamu makan, tapi nggak dilewatin jalur biasanya. Jalur biasanya dipangkas, di bypass, sehingga diserapnya cuma dikit. Itu namanya metode malabsorptif gitu ya.
Jadi ada juga yang keduanya, ya di restriksi, ya di malabsorptif, jadi macam-macam. Tapi memang data-data menunjukkan operasi-operasi yang namanya tadi bariatric surgery itu memang terbukti bisa menurunkan berat badan dan bisa long lasting. Jadi kalau kayak tadi obat-obatan ya, bisa balik lagi kalau itu ya. sudah makannya banyak obatnya, turunnya nggak sepiro, baliknya cepat gitu loh. Makanya kenapa kok obat-obatan ini tetap tidak bisa populer? Nggak tahu ya kalau ketemu lagi obat yang baru, saya nggak tahu. Tapi obat-obat yang ada saat ini, ya turunnya nggak sepiro, baliknya cepat. Kalau yang operasi ini turunnya banter, agak long lasting. Contoh seperti misalnya sleeve gastrectomy lah, yang kamu tadi bilang tadi ya, lambungnya dipotong, itu dia bagus. Dalam tahun pertama aja dia bisa turun 30% dari excess body weight. Excess, jadi misalnya orang idealnya 60, berat badannya dia sekarang 120 misalnya, excess 60 kan, itu dengan sleeve gastrectomy, dipotong lambungnya itu, dalam tahun pertama aja turun 30% dari 60%, 18 kilo pasti hilang. Nah, terus tahun keduanya turun lagi. Tentu kita juga tidak mau menurunkan dalam 1 tahun turun 60, tidak dianjurkan. Karena excess body weight yang hilang dalam waktu cepat juga punya konsekuensi buat badan. Oke, untuk manfaat dan juga risiko penanganan ini tuh sebenarnya apa, Dok? Karena tadi dokter sudah bilang kan bahwa turunnya juga cepat ya kan dibandingkan sama obat-obatan yang dikonsumsi ya kan. Gimana, Dok? Itu manfaat dan juga risikonya seperti apa, Dok? Kalau manfaatnya sudah lah ya. Di samping turun berat badan yang merupakan manfaat yang memang manfaat tujuan malah ya, Dok. Manfaat lain yang sekarang orang banyak mendapatkan itu adalah ternyata misalnya contoh, dia punya diabetes. Setelah operasi ini diabetesnya hilang. Dia punya hipertensinya sembuh tanpa obat. Jadi itu yang belakangan kita baru mengerti, ternyata morbid obesity atau kegemukan dengan disertai kelainan metabolic syndrome ini, setelah berat badannya turun, itu ternyata penyakit-penyakit itunya juga hilang gitu loh. Makanya kenapa pembedahan bariatrik ini merupakan pembedahan yang sekarang lagi booming. Hype banget, terutama karena memang populasi kita banyak yang gemuk sekarang gitu. Ya, orang baru sadar, oh benar ya, ternyata bukan hanya gemuk, sekarang jadi lebih keren ya, badannya bisa pakai, lebih bentuk juga, badannya lebih bagus, ternyata diabetesnya hilang, hipertensinya hilang gitu. Terus yang dulu laboratoriumnya kolesterol merah semua gitu, tiba-tiba hilang juga. Oke, dengan manfaat-manfaat seperti itu, Dok, resikonya apa, Dok? Ya karena kita sudah lihat nih, ini manfaatnya kayaknya oke banget nih. Tapi untuk resikonya sendiri seperti apa, Dok? Ya, jadi resiko-resiko bariatric surgery itu seperti resiko pembedahan di saluran pencernaan lainnya. Karena kita bermain-main dengan organ yang ada isinya. Isinya apa? Lambung misalnya ada cairan-cairan lambung. Usus halus mengandung cairan-cairan pankreas, enzim dan segala macam ya. Ada juga kotorannya. Jadi kita berhadapan dengan sesuatu yang bisa bocor. Jadi nomor satu resiko yang kita hadapi adalah ketika kita motong-motong ini dia bisa bocor. Itu saja. Ya bisa bocor, sama seperti kalau saya sebagai dokter bedah digestif, operasi motong usus besar nyambung, ini juga sama bisa bocor. Jadi itu resiko juga yang harus kita beritahukan pada pasien bisa terjadi. Nah, tentu resiko-resiko itu bisa diminimalisir kalau dokter-dokternya yang ngerjakan ya sudah experience. Sudah ahli. Ya, dia sudah experience dan kerja di bidang pencernaan sudah sekian tahun, dia sudah tahu. Tapi tentu tidak bisa nol. Itu yang harus kita sadari. Dan orang-orang yang obes ini rentan. Dia gampang kena pneumonia kalau tidur lama. Jadi macam-macam. Jadi resikonya tetap ada. Oleh karena itu bariatric surgery atau operasi untuk menurunkan berat badan pada orang gemuk ini harus disertai konseling. Harus diberitahu orangnya tuh, misalnya contoh gini, biasa makannya 3 piring kan gitu ya. Sekarang Anda kalau dipotong lambungnya tinggal 10% volumenya, Anda nggak bisa makan 3 piring. Nah itu kalau nggak dikonseling, biasanya babak belurnya di sana. Harus diperhatikan juga. Pasiennya tidak siap. Akhirnya kenapa saya mau makan seperti asalnya, nggak bisa, muntah dan segala macamnya gitu loh, dengan segala komplikasinya. Oleh karena ini bariatric surgery itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus menjadi bagian dari satu kelompok untuk yang nangani orang-orang obes ini. Gitu. Baik. Memang selama ini terapi yang singkat, cepat,
hasilnya drastis Iya, ya pembedahan. Iya, itu langsung instan ya dok ya? Ya kelihatan Iya, soalnya. betul. Kalau Anda olahraga, diet, Lama obat, gitu. lama. Kadang orang nggak banget sabar itu. prosesnya dok. Ya, tapi tetap saya harus katakan bariatric surgery adalah pembedahan yang indikasinya harus jelas. Oke. Tidak bisa hanya seperti Anda misalnya ya datang, dok aku pengen lebih langsing lagi minta di bariatrik. Langsung ya, no kita ya. nggak layani itu karena bariatric surgery bukan pembedahan kosmetik. Itu yang harus kita katakan. Bukan estetika. Bukan bedah estetik. Ini pembedahan untuk ngatasi metabolik. Jadi ada persoalan yang lain dia. Gitu. Tidak diindikasikan untuk estetik. Saya sehat dokter, hanya kurang langsing dikit, tolong dong di bariatrik. Enggak, bukan itu gitu ya. Siap dok. Dok ini boleh sahabat-sahabat NH mungkin dikasih ini kesimpulannya untuk hari ini, materi hari ini, mungkin penasaran ini. Kira-kira sebenarnya harus di itu apa enggak? Terus nanti penanganannya seperti apa? Terus nanti kalau misalnya bisa harus konsultasi ke dokter pada saat apa? Boleh dikasih kesimpulannya ke sahabat-sahabat NH. Tentu ya paling enak kalau menangani pasien itu kalau kita ada waktu ketemu, kita konsultasi, kita gali, kita lihat problem dasarnya ini apa pada pasien ini kan gitu. Ya, silahkan nanti kalau memang Anda punya problem ini kita langsung datang. konsultasi ke dokter. Jadwalnya kapan aja sih dok? Saya bisa dikontak dengan National Hospital. Saya tiap minggu yang rutin dua kali seminggu di sini. Tapi yang lain-lain by appointment. By appointment bisa, sahabat-sahabat NH bisa langsung cek di www.nationaldeshospital.com atau bisa juga lihat informasi-informasinya di semua akun sosial medianya National Hospital Surabaya ya. Hari ini kita sudah membahas ya buat sahabat-sahabat NH. Thank you banget dokter. Thank you, sama-sama. Semoga ini menjadi bermanfaat. Betul sekali karena ini sangat awam sekali dok ya. Semoga bisa berguna juga untuk kehidupan kita sehari-hari dan tentunya selalu periksakan kesehatan Anda sahabat-sahabat NH di National Hospital Surabaya karena kita akan menjadi layanan partner kesehatan buat Anda semua. Thank you Dokter Iwan thank you semuanya. Sudah berpartisipasi di episode hari ya. ini semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga ikutin semua akun sosial media National Hospital Surabaya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa, bye bye.